Contoh dan pembahasannya. Yang pertama dapat dilihat di sini. Jika diketahui dari fungsi vektor, di sini dinotasikan F ya, jadi ini fungsi vektor. E pangkat sin T kuadrat ditambah DTI ditambah ln dari T kuadrat tambah 2T J ditambah 4T pangkat 3K. Tentukan turunan dari fungsi vektor tersebut terhadap variabel T, karena di sini variabelnya bergantung terhadap variabel T ya. Nah, kembali kita mengingat cara menghitung turunan dari fungsi vektor tadi kan, masing-masing fungsi komponennya itu kita turunkan terhadap variabel yang ditentukan. Di sini variabelnya adalah variabel T. Berarti di sini, karena di sini kita menggunakan notasi F ya, berarti ini adalah F1, ini adalah F2, ini adalah F3 gitu ya. Berarti turunan pertama, turunan F1 yang ini terhadap variabel T, dan vektor satuannya jangan dilupakan. Turunan F2 terhadap variabel T, J ditambah turunan F3 terhadap variabel T, vektor satuan K. Nah, pokoknya vektor satuan I, J, K itu jangan dihilangkan, karena ini masih, karena kita menurunkan fungsi vektornya, bukan fungsi skalarnya. Nah, ya udah, tinggal kita masuki aja F1-nya tadi apa, lalu F2-nya apa, dimasuki ke sini, kita ganti F1-nya, F2-nya, F3-nya dengan nilai yang di sini. Nah, sudah itu kita turunkan. Jadi kita selesaikan. Bisa dipahami ya? Untuk penyelesaiannya mungkin bisa lah kalian menghitung, anak matematika harus bisa menghitung nih. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Saya hapus dulu yang tadi. Nah, contoh kedua itu di sini, kita suruh mencari turunan dari perkalian titik dua buah fungsi vektor. Nah, di sini diketahui fungsi vektor A-nya itu T kuadrat ditambah 2T, I ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K, sedangkan fungsi vektor B 2TI tambah sin T kuadrat J ditambah 4TK. Nah, ada syarat tambahan, T-nya itu sama dengan 0. Jadi setelah kalian mendapatkan turunan dari A dot B, hasilnya itu kalian masukkan variabel T-nya dengan 0. Itulah berarti itu hasil akhirnya ya. Nah, bagaimana caranya? Ternyata ada dua cara untuk menyelesaikan kalau disuruh mencari turunan dari perkalian titik dua buah fungsi vektor. Cara pertama, kita cari dulu A dot B-nya. Berarti kita cari dulu A dot B-nya dan menggunakan definisi analitik. Analitik ini berulang-ulang biar kalian ingat ya. Analitik baru kalian tinggal masuki aja nih komponen vektornya, komponen-komponennya nih. Ini ganti A1, B1, A1 yang mana? Aduh, ibu ulang lagi ya. A1-nya berarti ini A1, ini A2, A3. Itu A2, A3, B1, B2, B3. Tanpa ada vektor satuan kalau untuk perkalian titik. Dapatlah hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah dapat A dot B tinggal kita turunkan. Berarti kita turunkan biasa ya, kita turunkan terhadap variabel T, hasilnya seperti ini. Satu menghitungnya. Oke, sudah dapat turunannya. Karena di sini ada syarat tambahan, T-nya sama dengan 0 di sini. T-nya sama dengan 0, ya udah hasil akhir ini kita masuki T-nya sama dengan 0. Kalau kita ganti, ini 0, 0, 0, 0, 0, hasilnya apa? Ternyata hasilnya sama dengan 0, kayak gitu ya. Bisa dipahami ya, berarti kalau ini untuk cara pertama,
cari dulu A dot B-nya, lalu kita turunkan, lalu kalau misalnya ada salah tambahan, tinggal kita masuki salah tambahan tersebut pada hasil turunan A dot B-nya. Oke, seperti itu. Kita masuk cara kedua. Kalau cara kedua ini, kita menggunakan sifat kedua. Berarti kita menggunakan sifat kedua tadi. Berarti di sini kita cari turunannya. Kalau ini kan berarti ini adalah fungsi vektor A, ini adalah turunan. Sebenarnya harusnya digini ya, sebelum baris kedua ini harus ada penjabarannya. Maksudnya gimana? Penjabaran. Kalau ini kan sudah langsung mendapatkan, kalau di sini kan sudah langsung mendapatkan turunan dari fungsi vektor B. Kalau di sini sudah mendapatkan turunan dari fungsi vektor A. Harusnya sebelum baris kedua ini kalian masuki dulu. Berarti baris pertama, setelah ini ya, ini baris pertama, baris keduanya harusnya dibuat seperti ini. Yuk buat di bawah ya. Berarti kalau untuk fungsi vektor A, T kuadrat ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah TK. Ini untuk yang A. Bagaimana turunannya? Turun dari turunan dari fungsi vektor B. Nah, kita lihat lagi fungsi vektor B tadi apa isinya. Fungsi vektor B, ini buka aja. Fungsi vektor B itu adalah, kita ganti B-nya itu dengan fungsi vektornya. Berarti 2TI ditambah sin T kuadrat J ditambah 4TK. Seperti itu. Lalu ditambahlah dengan turunan dari fungsi vektor A-nya. Fungsi vektor A-nya tadi apa? Yang ini ya, T kuadrat tambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K. Nah, baru dikalikan dot dengan yang B ini. 2TI ditambah sin T kuadrat J ditambah 4TK. Jadi jangan langsung di baris selanjutnya langsung dapat turunannya ya, tapi kita harus runtun. Yang ini apa sih, nilai apa sih gitu. Jadi sebelum mendapatkan nilai turunan ini harus dibuat awalnya apa sih ini, proses apa, entah turunan, entah apa kayak gitu ya. Jadi biar jelas. Nah, setelah dapat baris ketiga, ini berarti kan ini baris pertama nih, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini baris ketiga. Ini baris keempat, baris kelima, seperti itu ya. Jadi harus ada tahap-tahapannya, proses-proses yang benar-benar jelas asal kenapa sih baris selanjutnya itu seperti ini. Jadi baris sebelumnya itu adalah penjelasannya ya. Nah, untuk perhitungannya bisa kalian hitung sendiri. Yang penting untuk konsep awalnya bisa dipahami ya, kenapa bisa seperti ini. Jadi untuk mencari turunan dari perkalian titik dua buah fungsi vektor itu bisa menggunakan dua cara. Hasil sama. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Dihapus dulu. Nah, kalau yang ini kita disuruh mencari vektor singgung satuan. Dengan syarat tambahan T-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini untuk fungsi vektornya itu dinotasikan dengan R. Boleh ya, tidak hanya A, tidak hanya B, tidak hanya C. Bisa semua huruf. Bisa kita gunakan sebagai notasi dari fungsi, ya kan? Nah, di sini notasinya R yang bergantung terhadap variabel T. Di mana fungsi vektornya adalah 3T kuadrat dikurang 1I ditambah T kuadrat tambah IJ tambah T kuadrat K. Nah, kita suruh mencari vektor singgungnya. Suruh mencari vektor singgungnya. Ini yang perlu kita cari. Nah, ternyata vektor singgung itu tuh kita mencari vektor satuannya. Vektor satuan dari turunan fungsi vektor ini. Nah, ini rumusnya. Berarti
kalau kita ingin mencari vektor singgung satuan, berarti kita mencari vektor satuan dari turunan fungsi vektor tersebut, kayak gitu. Jadi jangan bingung ya, karena dia ada vektor singgung, berarti kita tetap menghitung vektor satuannya. Kita hanya menghitung vektor satuannya saja, vektor satuan dari turunan. Berarti kita turunkan dulu, lalu kita cari setelah mendapatkan turunan dari fungsi vektor kan, hasilkan fungsi vektor tuh. Lalu kita cari panjangnya, panjang atau besarnya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus ini. Rumus yang ini ya. Nah, hasilnya ini. Ketika T-nya sama dengan 1. Bisa dipahami ya. Jadi jangan bingung ketika soalnya vektor singgung satuan, berarti kita suruh mencari vektor satuan dari turunan fungsi vektor ini. Untuk mencari vektor satuan, rumusnya kan kita vektor tersebut dibagi dengan panjang vektor tersebut. Nah, karena ada syarat tambahan T sama dengan 1, setelah dapat vektor singgung satuan yang ini, setelah mendapatkan vektor satuan yang ini, tinggal kita substitusikan dengan T sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 3I ditambah J ditambah K per akar 11. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh keempat. Nah, di sini contoh keempat, sebuah partikel bergerak sepanjang sebuah kurva yang persamaan parameternya adalah X sama dengan E pangkat min T, Y-nya adalah 2 cos T, dan Z-nya 2 sin 3T, di mana T adalah waktu ya, artinya variabel T itu adalah waktu. Yang pertama, kita suruh mencari, tentukan kecepatan dan percepatannya pada sembarang saat, pada sembarang waktu. Yang B adalah besar dari kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 0. Berarti kalau ini yang B ini sudah ditentukan pada T sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi, penjelasannya, jadi vektor kedudukan itu R ya, di mana XI tambah YJ ditambah ZK itu untuk definisinya. Berarti ketika di sini R-nya itu XI ditambah YJ tambah ZK, ya udah tinggal kita ganti aja X-nya dengan E pangkat min T, Y-nya 2 cos T, Z-nya 2 sin 3T. Ini jadinya ya. Nah, maka kecepatannya bagaimana? Ya udah tinggal kita hitung aja. Kecepatan merupakan turunan dari R ini. Kedudukan awal. Berarti di mana notasi kecepatan itu kan F ya, mungkin di fisika sudah belajar, di SMA sudah belajar, F sama dengan FV. Maaf ya, kecepatan dinotasikan dengan V, itu sama dengan turunan dari kedudukan R, kedudukannya yang ini ya, lalu kita turunkan terhadap variabel T. Sedangkan percepatan dinotasikan dengan A, berarti kan A itu artinya apa? Jadi, bisa kita mencari kecepatan ini kan turunan pertama dari yang ini. Maaf. Oke, jadi kalau kecepatan, ini ulang lagi fisikanya ya. Kalau kecepatan itu merupakan turunan pertama dari kedudukan awal atau perpindahan ya. Pindahan. Kalau percepatan, turunan kedua dari perpindahan. Atau percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Nah, kalau misalnya konsep yang ini sudah masih diingat, maka bisa dicarikan, mudah mencarinya ya. Untuk mencari kecepatan ya kita turunkan yang ini, yang R ini turunan pertamanya. Kalau untuk percepatan tinggal kita turunkan yang ini sekali atau kita turunkan kedua kalinya ini. Seperti itu turunan keduanya. Oke, nah bagaimana kalau T-nya itu sama dengan 0? Yuk kita lihat bagaimana kalau sama dengan 0.
T sama dengan 0. Ya udah tinggal kita masuki aja hasil dari yang ini. Hasil dari ini kita ganti dengan T sama dengan 0. Yang ini kita ganti T sama dengan 0. Ya udah dapatlah. Tunggu dulu, besar kecepatan. Oh, disuruh carilah besar dari kecepatan. Oh, suruh mencari besar kecepatan ya. Min I ditambah 6K. Oh, besar dari kecepatan. Setelah dapat ini, min I ditambah 6K. Oh, setelah dapat ini ya, ketika T sama dengan 0, kita mencari besar kecepatannya lagi. Berarti bukan dalam bentuk vektor lagi ya, tapi dalam bentuk skalar. Maka kita menggunakan panjang vektor atau besar vektor. Maka untuk besar kecepatan, V-nya itu ketika T sama dengan 0, itu sama dengan akar 3T, sedangkan percepatan T sama dengan 0, akar 325, seperti itu. Semoga bisa dipahami materi-materinya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.